Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan akhlak. Yang subtema saat ini adalah terkait dengan apa sebetulnya dan mengapa kita perlu belajar tentang akhlak. Selama ini kita itu selalu saja diberikan kata-kata kamu harus menjadi manusia berakhlak. Jangan pernah menjadi manusia yang tidak berakhlak. Kata-kata ini senantiasa selalu saja didengungkan oleh orang tua kita, oleh bapak ibu kita di sekolah, dan seolah-olah memang tujuan utama kita dalam kaitannya litolabul ilmi adalah akhlak. Memang betul, sejatinya adalah kita itu mencari ilmu tiada lain adalah untuk memuliakan nafsi kita supaya kita bisa menjadi manusia yang berakhlak. Kita lihat, hakikat mempelajari ilmu akhlak adalah untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna, kamil, yang pada akhirnya dan pada hakikatnya membedakan dari makhluk satu dengan makhluk yang lainnya. Jadi yang membedakan makhluk itu diangkat derajatnya dan tidak di mata Allah itu adalah terletak kepada akhlaknya. Semakin akhlaknya mulia, sekali lagi saya tekankan, semakin akhlaknya mulia, maka semakin besar kesempatan untuk diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi sebuah kewajiban dan kebutuhan bagi kita untuk senantiasa menjadikan nafsi kita sebagai manusia yang berakhlak. Supaya apa? Supaya kita diangkat derajatnya oleh Allah, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Hal yang selanjutnya, mengapa kita itu harus memiliki akhlak? Akhlak itu sejatinya menunjukkan manusia, menunjukkan umat manusia supaya menjadi manusia-manusia yang saleh ilahiyah spiritual dan saleh sosial. Jadi akhlak itu idealnya memang menjadikan seseorang itu saleh secara ilahiyah spiritual dan saleh secara sosial. Apa bedanya saleh ilahiyah spiritual dan saleh sosial? Kesalehan ilahiyah spiritual artinya adalah kita itu saleh, kita itu cerdas. Hubungannya vertikal antara manusia dengan Tuhan dia. Sholatnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, baca Qur'annya bagus. Yang pada akhirnya idealnya sholat tadi itu, puasa tadi itu, tahajud dia, duha dia akan membawa dia kepada kesalehan ilahiyah spiritual. Dia semakin dekat dan lekat kepada Allah. Dan idealnya juga ketika dia itu semakin dekat dan lekat kepada Allah, maka harusnya dia memiliki kecerdasan sosial, kesalehan sosial. Artinya apa lagi? Kesalehan sosial ini artinya adalah dia itu hubungan sosialnya baik. Dia senantiasa aktif bersedekah. Senantiasa dia itu aktif menyantuni anak-anak yatim. Dia yang siap dan sigap membantu kaum-kaum yang lemah tanpa membutuhkan pujian, tanpa adanya keinginan untuk dibalas budi. Betul-betul dia tulus melakukan itu. Dan ini adalah bentuk dari kesalehan sosial. Maka kesalehan ilahiyah spiritual itu harus berjalan lurus bersama-sama dengan kesalehan sosial.
Kesalehan ilahiyah spiritual tidak bisa berdiri sendiri. Yaqumu binafsih. Dia nggak bisa. Dia harus berjalan bersama-sama dengan kesalehan sosial. Ketika kita ahli sholat, ahli membaca Quran, ketika ada kaum pengemis yang betul-betul membutuhkan bantuan, kok kita diam saja, tidak membantunya. Ketika ada anak yatim piatu yang kelaparan, tidak bisa makan, nggak punya uang, kita yang mengakunya ahli ibadah, ilahiyah spiritual, kok nggak menolong dia? Ini berarti ibadah dia belum membentuk akhlaknya dia. Ibadahnya dia belum membentuk akhlak sosialnya dia. Oleh sebab itu, pusat dari perbuatan baik dan buruk itu pada manusia sejatinya adalah ada pada pengendalian lahiriah dan batiniah. Jadi akhlak yang baik adalah ketika dia berhasil mengendalikan lahiriah dan batiniahnya. Akhlak yang sayyi'ah, yang tidak baik, itu adalah kegagalan seseorang dalam mengendalikan lahiriah dan batiniahnya. Maka oleh sebab itu, untuk menuju akhlak yang baik, kita wajib melakukan pengendalian lahiriah dan batiniah. Hatinya dipelihara dengan baik. Jiwanya diberikan konsumsi spiritual yang baik. Sehingga dengan demikian dia akan memiliki kecerdasan batiniah. Bukan hanya kecerdasan lahiriah, tetapi juga kecerdasan batiniah. Sehingga dengan demikian tingkah lakunya akan membawa kepada kebaikan dalam kegiatan apapun, apalagi hubungannya dengan kehidupan sosial. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk tema saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.